Halo sobat fisika di seluruh dunia. Kembali lagi dengan saya Aprian Saputra Tarigan dan rekan saya Rehan Jawal Abdullah. Pada kesempatan ini kami sebagai perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan mengenai RBL Fisika Dasar yang kedua mengenai motor listrik sederhana. Kepada teman kami Rehan Jawal dipersilakan untuk presenting. Oi, yuk. Baiklah, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai RBL Fisika Dasar yang kedua yang berjudul membuat motor listrik sederhana. Sebelum masuk pada inti permasalahan apa yang dimaksud dengan motor listrik sederhana, bagaimana proses percobaan dan apa gaya yang terdapat di dalamnya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan profil setiap anggota kelompok yang ada di dalam kelompok 3, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Ya, profil kelompok 3 teman-teman bisa melihat bahwa kami terdiri atas 5 orang, yang terdiri atas Aditya Pratama Putra, Aprian Saputra Tarigan saya sendiri, Destiatis TV Berhuta Gaul, Rehan Jamal Abdullah, dan Stephen Samosir. Nah, untuk perkenalan dan profil kelompok kami cukup singkat dan hanya sebatas ini, kita langsung kepada inti permasalahan dan materi yang akan disampaikan. Nah, untuk pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan motor listrik sederhana? Mungkin secara orang awam ataupun anak kecil pasti ketahui motor listrik berarti suatu motor ataupun suatu benda yang dapat bergerak yang digerakkan oleh tenaga listrik sendiri. Tetapi secara sederhana, motor listrik dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, perubahan energi tersebut yang menghasilkan energi pergerakan yang dialami oleh motor listrik itu sendiri. Secara sederhana juga kita dapat mengategorikan bahwa motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu ada stator dan rotor. Stator sendiri adalah bagian motor listrik yang diam, dan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak ataupun berputar. Nah, berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan di dalam motor listrik dibedakan menjadi dua, ataupun sumber energinya ada yang dikenal dengan motor listrik AC ataupun alternating current, dan ada juga motor listrik arus searah ataupun DC, direct current. Nah, tetapi di dalam percobaan kali ini ataupun di dalam percobaan yang kami buat ini, kami akan membuat motor listrik dalam jenis DC ataupun direct current, di mana motor listrik arus searah jenis DC ini adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah yang saya katakan tadi direct current, di mana motor listrik ini bekerja dengan prinsip gaya Lorentz, yang artinya gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak ataupun oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Nah, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran ataupun loop. Nah, inilah yang sering disebut sebagai lilitan, ataupun nanti dalam rumus akan dibuat dengan kata simbol N ataupun banyak lilitan. Nah, selain itu juga salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop sehingga sisi loop mendapat gaya yang berlawanan. Gaya berlawanan ini yang akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan, yang artinya apa? Lilitan-lilitan ini akan menghasilkan suatu medan magnet, dan akibat interaksi medan magnet tersebut akan menghasilkan suatu gaya yang mengakibatkan terjadinya pergerakan di dalam motor listrik itu tadi. Nah, yang menjadi suatu pertanyaan selanjutnya, gaya apa yang bekerja di dalam motor listrik itu tadi? Nah, seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa di dalam motor listrik tersebut terdapat yang dinamakan sebagai gaya Lorentz. Adapun pembesaran rumusnya teman-teman bisa melihat sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat bagaimana rumusannya adalah sebagai berikut ini. Nah, persamaan umumnya ada besar GGL induksi di dalam motor listrik. Teman-teman bisa melihat N inilah yang seketika N adalah jumlah lilitan, teman-teman bisa melihat keterangan di sini atau banyak lilitan. B adalah besar medan magnet dalam satuan Tesla, dan ada juga di sini A adalah misalnya ini adalah luas penampang, dan ada omega kecepatan sudut sin omega t. Nah, untuk mencari rumusan besar gaya Lorentz yang mengibatkan motor listrik tadi bisa bergerak adalah sebagai berikut. F sama dengan I ataupun arus dikali dengan L B sin theta, ataupun sering dikenal sebagai bil sinta. Kalau dulu waktu SMA sering disingkat dengan cara cepatnya seperti itu. Nah, tetapi mungkin teman-teman masih bingung bagaimana sebenarnya penerapan di dalam gaya Lorentz yang bekerja pada motor listrik ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam percobaannya. Kita masuk pada percobaannya. Keren kan penjelasannya tadi?
Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana proses percobaan dan alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun hasil analisis yang kami dapatkan atas percobaan yang telah dilakukan adalah yang pertama, sumber medan magnet yang dihasilkan dalam suatu motor listrik tersebut berasal dari lilitan-lilitan yang terdapat dalam magnet yang telah kami lakatkan tersebut. Nah, lilitan tersebut akan menghasilkan induksi magnetik yang mendorong akan terciptanya suatu gaya yang akan menggerakkan poros roda sehingga roda dapat berputar. Sesuai dengan rumusan F sama dengan M kali A, maka di situ A akan terdapat suatu percepatan. Nah, karena ini di dalam suatu kasus roda dan dalam kasus mobil listrik, maka A disitulah percepatan sentripetal. Nah, jika suatu percepatan sentripetal ada, maka dia akan berhubungan dengan kecepatan sudut ataupun omega. Kecepatan sudut tersebutlah yang akan mengakibatkan mobil listrik ini dapat bergerak, dan kecepatan sudut ini juga yang menyebabkan roda juga dapat bergerak yang dipengaruhi oleh percepatan sentripetal. Cara untuk meningkatkan dan mempercepat sumber kecepatan dari mobil listrik adalah dengan menambahkan jumlah arus dan daya yang didapat di dalam mobil listrik ini, sehingga dari kita bisa simpulkan semakin besar arusnya, ataupun karena ini kami menggunakan arus DC, maka semakin cepat juga kecepatan yang akan dihasilkan terhadap mobil listrik ini nantinya. Berdasarkan percobaan dan bagaimana rangkaian analisis yang telah kami jelaskan, dari sini kami dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa di saat kumparan dialiri oleh arus listrik, kumparan tersebut juga akan mengalami dan menghasilkan medan magnet, di mana medan magnet ini jika dikaitkan dengan kumparan dialiri arus listrik, akan terjadi suatu perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang mengakibatkan terjadinya munculnya gaya Lorentz. Berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, di mana medan magnet juga dapat ditumbuhkan oleh kawat pengantar lurus yang dialiri listrik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, terbukti bahwa arus listrik yang mengaliri dalam kawat pengantar ini menghasilkan medan magnetik, atau di sekitar kawat arus listrik terdapat medan magnetik. Saat arus listrik yang mengalir dalam penghantar diperbesar, maka kecepatan putarannya akan semakin cepat juga. Dan sebaliknya, jika arus listrik diperkecil, maka yang terjadi juga akan berbanding terbalik, yaitu kecepatan akan semakin melambat. Nah, video hasil RBL yang kami dapat berikan dan dapat jelaskan dari kelompok 3, jika dalam proses pembuatan video dan dalam proses penyampaian materi ada terdapat kesalahan, kami meminta maaf dan kiranya materi yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, kami ucapkan sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.